Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Setelah kemarin kita telah membuat spoiler singkat One Piece 1059, kali ini kami akan menjelaskan One Piece 1059 lengkap. Cerita dari chapter ini begitu menegangkan dikarenakan kita akan disajikan pertarungan antara Yonko melawan Shichibukai. Seperti apakah pertarungan tersebut? Mari lanjut ke isi pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1059 lengkap versi efek anime. Pembahasan pertama kita buka dulu dari lanjutan story Germa. Story ini berjudul Gas Halusinasi Caesar. Nah, apakah arti dari judul ini? Pastinya hal ini berkaitan dengan jurus dari Caesar si ilmuwan gila. Ternyata gas yang dilancarkannya kemarin bukanlah gas biasa ataupun beracun, melainkan sebuah gas yang bernama halusinogen. Efek yang ditimbulkan oleh gas tersebut adalah halu, membuat Oven dan Katakuri menjadi saling pukul. Tepatnya seperti terkena Fata Morgana yang dilakukan oleh Luffy saat memukul Zoro di padang pasir. Saat itu Luffy yang kehausan dan kelaparan mengira Zoro adalah krokodil. Yang mana scene tersebut sama dengan gas yang diserangkan oleh Caesar ke mereka berdua. Jadi dari sini sudah menjelaskan kalau semakin kesini kemampuan dari Caesar semakin gila saja. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan seorang Katakuri dan Oven saja bisa terkena efek gas tersebut. Dari sini kita bisa menyimpulkan meski karakter ini begitu konyol, tetapi kekuatan sense-nya sangatlah hebat. Awal panel kita dilihatkan sebuah kapal besar sedang berlabuh di Pulau Sphinx. Ternyata kapal tersebut adalah milik Akagami no Shanks. Sebelum pergi, Shanks menanyakan kembali kepada Marco untuk bergabung ke kapalnya. Akan tetapi jawaban dari Marco masih sama seperti dulu, yakni dia menolak ajakannya tersebut. Panel selanjutnya kita dikasih kilas balik setelah festival serangan dari Aramaki, yang mana kita difokuskan dari pembicaraan dari Yamato dan kawan-kawan Luffy. Yamato berkata dia tidak bisa bergabung dengan Luffy untuk sekarang. Alasannya karena kejadian dari Aramaki yang menyerang Wano Kuni kemarin, yang mana jika Aramaki bisa dihentikan dengan haki raja yang kuat, nah Kaido mungkin sudah dikalahkan. Namun efek yang ditimbulkan dari kekalahan dari Kaido juga cukup besar, yakni akan ada banyak orang yang mulai mengincar Wano Kuni. Sebetulnya di sini Yamato ingin berlayar sekarang juga. Namun jika dia melakukan hal itu, maka dia akan terus khawatir dengan Wano Kuni. Akan perkataan tersebut pun Luffy hanya menatap Yamato dengan serius saja, lantaran Luffy juga merasakannya. Jadinya ia menghormati keputusan dari Yamato dan meninggalkan Momonosuke dan lainnya pada waktu itu. Kemudian Zoro menasihati Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti harga diri dari Momonosuke, dikarenakan dia memiliki harga diri dan kebanggaan yang tinggi. Mendengar hal itu, Yamato pun akan menjaganya dengan baik-baik serta akan mencari tujuan barunya untuk memenuhi dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Marco mendatangi Luffy dan lainnya. Dia mengucapkan salam perpisahan sebelum pergi dari pulau ini, yang mana Marco sudah mendapatkan tumpangan yang sangat cocok untuknya. Yaps, tepat sekali, kapal itu adalah bajak laut Akagami. Mendengar hal itu, Luffy dan lainnya sangat senang dan berterima kasih yang sangat banyak kepada Marco telah membantu perang memperebutkan Wano Kuni. Marco menjawab pasti Ace akan sangat bangga jika mengetahui adiknya telah mencapai pencapaian besar ini. Luffy pun berkata, shi, begitu ya, menandakan kalau Luffy sangat senang bisa mencapai semua ini. Kemudian Marco meninggalkan satu pesan kepada bajak laut topi jerami bahwa ini adalah era mereka. Sebaliknya, Luffy langsung menjawab kalau ia akan melakukannya. Kembali ke masa sekarang, scene dipotong langsung ke arah Pulau Amazon Lily. Mengejutkannya, kita langsung dikasih panel kehancuran salah satu gunung besar yang ada di sana. Lalu salah seorang di sana yaitu Glossaria mengatakan bahwa ini adalah serangan pria paling parah dalam sejarah pulau ini. Sebuah kilas balik baru dimulai. Hal ini terjadi selama beberapa minggu yang lalu pada dunia One Piece. Kronologinya waktu itu ialah para marinir bisa mendobrak gerbang kota. Jelas bajak laut Kuja yang mendapat serangan itu langsung menyerang balik yang membuat angkatan laut kemudian memerintahkan kelompok barunya tersebut. Tak lain yang dimaksud adalah SSG yang beranggotakan sebuah cyborg yang bernama Seraphim. Nah, mengejutkannya, bentuk dari Seraphim sangatlah mencengangkan, di mana dia memiliki penampilan gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya.
Yang mengejutkannya dari itu ialah Seraphim bisa mengeluarkan laser pasifista yang bisa kita lihat. Di kala pertarungan tersebut, secara tak terduganya muncul bajak laut Kurohige dari belakang. Dengan kekuatan Gura-Gura Nomi, dia membuat gempa yang besar di daerah situ sambil mengatakan, "Aku ada di sini untukmu permaisuri bajak laut." Yang dimaksud adalah Hancock. Kemudian setelah itu Devon dan Vasco berhasil mendarat di Pulau Wanita, tepatnya di hadapan dari Hancock. Kurohige meminta Devon untuk melakukan apapun yang dia mau terkecuali membunuhnya, dikarenakan dia ingin mengambil kekuatan Mero Nomi dari Hancock. Sepertinya mendapati Kurohige mau merusuh di sini, Angkatan Laut sebenarnya juga tak ingin diam saja. Tapi mereka harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memulai pertarungan dengan Yonko. Sedangkan di sisi lain, Koby dan sekelompok marinir langsung menuju ke tempat dari Hancock untuk bernegosiasi. Ketika itu, Hancock langsung mengatakan kepada semuanya bahwa dia tidak akan tunduk kepada dua pihak, dan dia memilih berperang saja. Sebaliknya dari sisi satunya, terjadi sesuatu yang cukup mencengangkan, di mana anak buah dari Kurohige tidak bisa berbuat apapun saat melawan Seraphim. Nah, yang tercengang kali ini adalah Kurohige. Kenapa Kurohige sangat terkejut melihat Seraphim? Alasannya sudah pasti dikarenakan Seraphim memiliki ciri-ciri seperti ras Lunaria, namun memiliki bentuk tubuh dan pedang mirip seperti Mihawk kecil. Yang paling mengerikannya lagi, Seraphim menyerang Teach, memotong pedangnya menjadi dua bagian gunung besar di pulau itu. Di saat itulah Teach baru menyadari kalau bocah ini adalah pasifista. Di sini pula baru terungkap kalau Teach bisa menggunakan Bushoshoku Haki. Ini terlihat dari dia menahan serangan dari Seraphim tersebut, dengan diakhiri dengan Dark Hole miliknya. Setelah itu akhirnya buah Hancock muncul untuk menghadapi Kurohige. Dalam scene yang sangat epik, kita dilihatkan bounty dari mereka berdua. Mantan si Chibukai Hancock ternyata memiliki bounty sebesar 1,659 miliar berry. Sedangkan Yonko Kurohige, bounty-nya bertambah dengan pesat mencapai 3,996 miliar berry. Yang mana bounty-nya tersebut hampir mendekati milik Shanks. Wah, menarik nih apa yang dilakukan oleh Teach dalam 2 tahun ini sehingga bounty-nya tersebut mencapai titik ini. Bagaimana pendapat kalian tentang bounty dari Kurohige? Apakah terlalu besar ataukah memang pantas? Berikan jawaban kalian di kolom komentar. Balik lagi ke cerita, di mana kita sekarang dilihatkan Devon dan Vasco sudah menjadi batu bersama kroco-kroco lainnya. Teach yang melihat anak buahnya menjadi batu sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa terkena efek buah iblisnya itu? Tetapi di sini Teach dengan tenang mengatakan kepada Hancock bahwa dia telah lama menunggu untuk bisa mendapatkan kekuatannya. Namun sayang sekali Hancock menjelaskan meski dia berhasil membunuhnya, maka kedua temannya tetap akan menjadi batu meski ada pengguna buah dari Mero Nomi. Nah, apakah ini hanya gertakan saja? Kita tidak tahu apa kebenaran yang dikatakan oleh Hancock yang satu ini, karena informasi mengenai buah iblis ini belum ada kejelasannya. Panel selanjutnya kita diungkapkan fakta yang sangat menarik. Ini berhubungan dengan insiden 2 tahun sebelumnya tepat setelah perang Marineford. Insiden itu bernama Pelabuhan Rocky. Diketahui di situ ada peperangan besar yang melibatkan bajak laut legenda Ochoku Wangzi, yang mana dengan kerjasama tersebut Kurohige bisa merebut pulau bajak laut. Nah, sangat menarik bukan? Ternyata sang legenda dari sisa-sisa bajak laut Rock ada yang masih hidup. Akan tetapi masalahnya di sini belum jelas apa yang terjadi kepada Ochoku setelah kejadian itu. Balik lagi dari perdebatan antara Teach, Hancock, dan Koby, di mana Koby masih bernegosiasi kepada Hancock untuk merubah semuanya menjadi normal lagi. Hancock akan menyetujuinya ketika mereka semua pergi dari pulau ini. Jelas hal itu akan sulit untuk Koby dan Kurohige karena tujuannya adalah menangkap Ratu Bajak Laut. Pastinya mendengar omong kosong darinya, Kurohige langsung meremas Hancock dengan kuat agar mengembalikan semuanya. Dia juga tidak berpikir kalau Hancock akan melakukan perbuatan sebelumnya. Akan hal itu pun membuat kondisi menjadi semakin menegangkan dan mencekam. Namun situasi menjadi hening ketika ada haki raja kuat yang muncul. Seseorang tersebut tak lain adalah sang raja kegelapan yaitu Relic. Dia sangat terkejut melihat kejadian ini, serta tidak menduga kalau Kurohige ada di sini. Relic pun langsung mengancam dan menghunuskan pedangnya ke arah dari Teach dan menegaskan bahwa dia tidak menyukainya. Jelas akan intimidasi itu membuat Teach langsung ketar-ketir dan diam saja. Nah, dengan hal itu pula, Relic meminta Hancock untuk mengembalikan semuanya menjadi normal. Kembali ke Amazon Lily masa sekarang, ternyata Relic tidak datang sendirian. Dia bersama Shaki, serta di situ pula barulah terungkap identitas dari Shaki yang sebenarnya.
Ternyata dulunya dia adalah Ratu Bajak Laut Kuja 2 generasi yang lalu. Nah, alasan Rei dan Chucky datang ke sini ialah setelah mengetahui pembubaran Shichibukai. Mereka pun pasti beranggapan kalau Angkatan Laut akan bergerak menangkap semua Shichibukai. Setelah perbincangan itu, mereka pun membahas tentang Seraphim. Nah, kenapa mereka membahas tentang senjata pemusnah massal SSG ini? Alasannya sudah pasti ini berkaitan dengan Bajak Laut Kuja. Sandersonia mengatakan salah satu di antara mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil, yaitu wajah Seraphim yang digunakan marinir di Amazon Lily. Dia juga mengatakan kalau wajah dari Seraphim ini seperti Hancock walaupun perbedaannya ada di pupil matanya yang berbentuk bintang. Nah, sebenarnya apa Seraphim itu dan dari mana Vegapunk bisa membuat pasifista baru ini? Bab diakhiri dengan kapal marinir melaporkan situasi apa yang terjadi pada Amazon Lily. Mengejutkannya, mereka mengatakan kalau Kapten Koby telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Yaps, entah bagaimana Kurohige bisa menculik Koby. Satu hal yang pasti, dia menculiknya pada saat keluar dari Amazon Lily, mengingat dia tidak akan pulang dengan tangan kosong saja. Well, itu saja cerita dari chapter ini. Secara tak langsung, kita diberikan clue menarik lagi nih mengenai SSG, yakni Vegapunk menggunakan beberapa budak sebagai bahan percobaannya. Apakah Vegapunk memang sekeji itu? Kita hanya bisa menantikan kelanjutan ceritanya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.